di sekolah harapannya begitu. Di samping juga harus adanya refleksi, bahwa kita sudah melakukan, cuma jenenge mungkin dulu kita namanya pemberdayaan, istilahnya di Guru Merdeka itu adalah PMO, Program Management Office atau forum refleksi. Kalau dulu kita waktu usulannya pun dua itu namanya forum sharing, sambung rasa atau udoroso. Jadi itu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada informasi dinas, yang ketiga langsung dari disimulasi dari CDP, yang keempat lain-lain, dan kelima untuk halal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili teman-teman yang lainnya untuk memberikan apresiasi kepada Pak Widodo, karena memang Pak Widodo di kelas tuh paling super kalau memberikan contoh-contoh yang nyata, ya Pak Wid. Ini selanjutnya tadi kan belum diperjelas ya. Untuk pertanyaan tadi ya Bu Utami, otak kanan dan otak kiri, kayaknya nanti di luar sesi ini gitu. Nanti soalnya kan masih banyak pembelajaran berdiferensiasi. Atau mungkin Bu Utami nanti sambil browsing gitu. Selanjutnya adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan Bapak Ibu guru bahwa hukuman itu bersifat sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, dan nanti yang akan timbul adalah ketidaknyamanan untuk murid ataupun atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Dan selanjutnya hukuman juga istilahnya ibaratnya menggantikan murid itu menjadi korban untuk mendapatkan keadilan. Ini mungkin hanya sepintas, lalu nanti bisa Bapak Ibu ulik lagi, baca lagi gitu. Jadi hukuman itu akan memberikan beberapa dampak negatif mungkin untuk murid atau anak yang tersakiti. Mungkin kemarin ya masih yang kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita ingat bahwa itu ada reward dan punishment. Reward hadiah, punishment hukuman. Jadi saya kalau membaca seperti itu, saya bingung. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini saya di kelas itu yang namanya marah itu saya hindari. Karena ada pepatah mengatakan suka marah dan gigi tua cepat tua. Maka itu saya hindari. Saya berusaha untuk menghindari. Tetapi kenyataan di lapangan 1, 2, 3 kali ternyata kita tidak bisa menghilangkan rasa marah itu kepada anak, karena berbagai upaya yang mestinya dilakukan oleh anak, tugas yang harus dikerjakan anak sementara tidak dikerjakan. Dan kalau kita sebenarnya tidak ingin menakuti anak, tetapi terkadang ya gimana ya, respon anak itu kan berbeda-beda. Untuk anak yang suka dablek misalnya atau susah untuk diberitahu, itu kan memang kadang kita akan mati emosi kita. Dimana kita mengendalikan emosi di sini itu sebenarnya praktek restitusi itu juga pengendalian emosi kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi, karena emosi itu sendiri itu berdampak buruk kalau kita tidak bisa mengendalikan. Dan kalau kita tidak itu harus pakai pendekatan pendekatan lebih ke kesadaran. Bagaimana mengetuk kesadaran orang yang akan kita restitusi, misalkan murid atau mungkin Pak Yon dengan guru kayak gitu. Itu lebih ke pendekatannya, lebih ke humanis. Semua orang bisa. Cuma permasalahannya tadi seperti yang disampaikan Pak Munaf, kita mau kita otak kiri atau kita otak kanan atau kita di tengah-tengahnya, di otak kiri tidak otak kanan, itu sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu, karena pada dasarnya kita ada memiliki keistimewaan yang sudah diberikan Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Teman-teman kita semuanya. Jadi intinya tidak perlu dipejabatkan, karena menurut pakar psikologi itu juga manusia Bapak Ibu. Iya kan, setuju kan? Jadi gini, kalau di psikologi itu kan banyak, misalkan melihat orang perasaan melalui gambar gitu kan. Itu
ada yang itu namanya biblioterapi ya, dia terapi yang memang melalui gambar. Itu pun masih ada tingkat kesalahannya gitu. Jadi memang Allah itu menciptakan yang luar biasa sekali. Cuman memang menjadi perdebatan ketika nanti itu dikaitkan dengan itu Pak, pengelolaan emosi Pak. Kalau nanti mengelola emosi gimana kalau otaknya tuh cenderung ke otak kiri gitu kan. Terus kan nanti otak kanan tuh kecenderungannya mengontrol emosinya seperti apa. Itu kembali lagi kalau kepribadian manusia itu complicated ya. Kalau dijelaskan ini nanti jadi kita sampai beberapa bulan. Terus pertanyaan langsung itu gimana ya Pak? Kalau Anda sudah puas dengan jawaban saya atau saya akan bahaskan lagi nanti dengan jawaban yang lain, maksudnya puaskan lagi dengan jawabannya yang lain. Karena di sini bukan untuk menjadi calon guru penggerak, karena prinsipnya bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri, apa yang ada harus kita lakukan pertama. Yang kedua, kita sebagai guru harus out of the box ya. Saya keluar dari zona nyaman. Itu penting Bapak Ibu. Karena apa? Tadi kalau Pak Wid menyitir Sayyidina Umar, saya menyitir Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah dawuh sahabat Nabi bahwa kita harus mengajar sesuai zamannya. Zamannya bukan lagi zaman seperti kita kuliah dulu. Mungkin zamannya Pak Muna, zaman saya ada Satpel, ada AMP, berubah RPP, bahkan sekarang sudah jadi satu lembar. Itu pertama. Yang kedua, mensitir yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu seperti petani pendidikan Bapak Ibu. Namanya petani kan bisa nanam jagung, nanam padi, ketela. Petani tidak bisa merubah jagung menjadi ketela, ketela menjadi padi. Tetapi petani itu bisa menghidupi, menyuburkan. Juga kita sebagai petani pendidikan, kita tidak bisa merubah anak. Anak sudah punya kodratnya masing-masing, tetapi tidak kita bisa mewarnai anak-anak itu jadi anak yang berkarakter yang baik. Sejak awal kami sudah menyampaikan anak tidak usah harus menjadi begini, tidak. Tapi tidak kita bisa mewarnai. Karena bahwa kita guru itu juga sebagai pelukis masa depan anak. Nah, makanya sejak awal SMP 3 Pamotan menggelar kelas inspirasi, mengundang narasumber dari kepolisian, dari Koramil, nanti YouTuber, bahkan nanti petani yang Pak Ali itu yang petani kita anggap sukses, petani organik kita undang. Nah, biar ada gambaran, bahkan mungkin pelukis. Nih boleh ada teman yang olahan yang bisa pelukis, kita ajak. Banyak kita ajak ke sini. Kalau mungkin yang tidak bisa menyampaikan di kelas-kelas atau lapangan, nanti dia tidak jadi pembina, tapi ada sesi setelah pembina sebentar dia menyampaikan. Dan alumni dan yang tidak lupa, ini kita juga harus kolaborasi dengan orang tua. Kita hanya punya waktu sebentar. Saya punya gambaran, terutama yang kelas 7 dan belum merdeka, saya ingin mengundang orang tua khusus. Mungkin apakah gilir per kelas biar tidak ramai, bisa jadi nanti waktu kelas 7 bahasanya diajak Pak